بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم إننا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Saya bergabung teman-teman semua. Insya Allah kita melanjutkan episode 26 ya dengan tema hari yang singkat. Ustaz sudah hadir bersama kita. Ustaz Lutfi Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkur. Suaranya sudah jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la murduna waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Bagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwan wa akhwati fiddin, azanillahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Mental Health Series dari kesehatan mental dan perbaikan hati, dan kita masih mengkaji kitab Al-Wasailul Mufidah lil Haya As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan semoga antum-antunna semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi yang memiliki kesusahan, bagi yang memiliki atau ditimpa dengan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan musibah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah tersebut sebagai ladang-ladang pahala yang akan kita panen kelak nanti di kemudian hari, di hari kiamat nanti insyaallah taala. Kaum muslimin wal muslimah, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada ke pasal berikutnya dari pembahasan penulis rahimahullahu taala. Beliau melanjutkan pasal berikutnya di halaman ke-30 ya. Di halaman ke-30 dari buku panduan kita di Al-Wasailul Mufidah. Berkata penulis rahimahullahu taala, pasal berikutnya tentang kiat-kiat seseorang mendapatkan hidup bahagia. Kata beliau, faslun, pasal. Al-aqil ya'lamu anna hayatahu as-sahiha hayatus sa'adati wat tuma'ninati. Artinya orang yang berakal mengetahui. Orang yang berakal mengetahui bahwasanya hidup yang benar adalah hidup yang bahagia dan tenang.
hidup yang benar itu adalah hidup yang bahagia dan tenang. Wa annaha qasiratun jiddan. Dan bahwasanya kehidupan itu sangat singkat sekali. Dan bahwasanya kehidupan itu sangat singkat sekali. Fala yanbaghi fala yanbaghi lahu ay yuqassiraha bil hammi wal istirsali ma'al akdar. Maka tidak sepantasnya seseorang, untuk membatasi kehidupannya dengan gundah gulana atau terlalu lama di dalam kesedihan. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk membatasi dirinya pada kesedihan dan terlalu berlarut di dalam gundah gulana. Fa inna dzalika diddul hayatis sahihah. Sebab hal tersebut merupakan kebalikan dari kehidupan yang benar. Sebab hal tersebut merupakan kebalikan dari kehidupan yang benar. Fayushayyi'u bihayatihi ay yadhhaba katsirun minha nabahan lil humumi wal akdar. Dan janganlah seseorang rela atau seseorang tidak akan rela untuk membuang sebagian besar hidupnya di dalam kesedihan dan gundah gulana. Maka seseorang tidak akan rela untuk membuang sebagian besar hidupnya untuk larut di dalam kesedihan dan gundah gulana. Wala farqa fi hadza bainal birri wal fajir. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini baik antara orang yang benar ataupun orang yang berdosa. Dan tidak ada perbedaan dengan hal ini baik antara orang yang baik ataupun orang yang berdosa. Walakinnal mu'mina lahu minat tahaqquqi bihadzal wasfi al-hadzul awfar. Akan tetapi orang beriman di dalam terwujudnya sifat ini, maka mereka memiliki bagian yang lebih banyak. Mereka memiliki bagian yang lebih banyak. Wan nasibun nafi' al-ajil wal ajal. Dan mereka juga memiliki jatah yang paling bermanfaat. Dan mereka memiliki jatah yang paling bermanfaat
di dunia maupun di akhirat. Kemudian berikutnya kata penulis, hadirin sekalian, wayam bagi aydan, dan hendaknya juga, idza asabahu makruhun aw khafa minhu, apabila ia ditimpa musibah ataupun takut dari musibah tersebut, ayyuqarina baina baqiyatin ni'amil hasilati lahu diniyatan diniyatan aw dunyawiyatan wa baina ma asabahu mim makruhin. Nah, kata penulis, dan hendaknya ketika seseorang ditimpa musibah atau takut terkena musibah tersebut, maka dia hendaknya bandingkan antara nikmat yang masih dia miliki, baik nikmat tersebut adalah nikmat diniyah, agama, ataupun nikmat dunyawiyah, nikmat dunia. Wa baina ma asabahu mim makruhin. Dan dia bandingkan dengan musibah yang dia ditimpanya. Maka ketika seseorang terkena musibah ataupun dia takut dari musibah, maka kata penulis dia bandingkan nikmat yang masih ada pada dirinya dengan rasa sakit dari musibah yang ditimpanya. Fa'indal muqaranati yattadahu kasratun ma huwa fihi minan ni'am. Maka tatkala dia membandingkan keduanya tersebut, yattadihu kasratun ma huwa fihi minan ni'am. Maka tampaklah masih banyak nikmat-nikmat yang dia miliki. Wadmihlalun, ya, jadi itu dulu idmihlalun, ya, itu asal katanya dari idmahalla, yadmahillu, idmihlalun. Itu wazannya if'alalla. Jadi wadmihlalun ma asabahu minal makarih. Ya, artinya dan lenyaplah perasaan dari musibah yang menimpanya. Maka lenyaplah perasaan dari musibah yang menimpanya. Maka di sini penulis menjelaskan tentang bagaimana menakar antara nikmat yang masih dia punya dengan musibah yang sedang menimpanya. Kemudian kata penulis lagi, wa kadzalika, dan demikian juga, yuqarinu baina ma yakhafuhu min huduthi dararin alaihi. Dan demikian juga, ia bandingkan antara rasa takut terjadinya bahaya untuknya wa bainal ihtimalatil katsirati fis salamati minha. Dan dia bandingkan dengan banyaknya kemungkinan dia bisa selamat dari musibah tersebut. Nah, kalau tadi penulis menyuruh kita untuk membandingkan antara nikmat yang kita punya dengan musibah yang menimpa kita, sekarang kata penulis, begitu juga kita bandingkan antara
kemungkinan terjadinya bahaya tersebut dengan kemungkinan tidak terjadi bahaya. Nah, ini kata penulis ya. Jadi kita bandingkan lebih besar mana kemungkinannya terjadi bahaya atau tidak terjadi bahaya. Nah, tapi kata penulis yang lebih banyak kemungkinannya adalah tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Fala yad'ul ihtimalu ad-dha'ifu yaghlubul ihtimalati al-katsirata al-qawiyata. Maka janganlah ia biarkan sangkaan-sangkaan lemah tersebut mengalahkan sangkaan-sangkaan yang besar dan kuat. Nah, maksudnya kata penulis, kalau kemungkinan terjadinya musibah itu sedikit dan besar kemungkinan terjadinya kebaikan atau terhindar musibah itu besar, maka jangan sampai dia dikalahkan dengan sangkaan-sangkaannya yang cuma sedikit tersebut. Hanya sebagian kecil saja. Nah, maka tidak boleh seseorang sangkaan-sangkaan buruknya terhadap musibah mengalahkan sangkaan baiknya tidak terjadi musibah. Padahal itu hanya beberapa persen saja kemungkinan terjadinya. Maka di sini kata penulis jangan dia biarkan sangkaan yang lemah terhadap munculnya musibah mengalahkan sangkaan kuat untuk tidak terjadi musibah. Wa bidzalika yazulu hammuhu wa khaufuhu. Dengan hal tersebut maka kesedihan dan gundah gulananya akan hilang. Wa yaqduru a'zama ma yakunu minal ihtimalati allati yumkinu an tusibahu. Lalu dia takar, lalu dia hitung kemungkinan yang paling terbesarnya yang mungkin terjadi tatkala musibah menimpa. Lalu dia hitung, dia takar kemungkinan yang bisa terjadi tatkala musibah menimpa. Nah, di sini penulis mengatakan kepada kita untuk menakar posibilitas terjadinya musibah. Apa kemungkinan terburuk yang bisa kita dapatkan ketika musibah tersebut betul-betul terjadi? Fayuwattinu nafsahu lihudutsiha in hadasat. Sehingga ia kuatkan dirinya tatkala musibah tersebut terjadi. Ya, dia kuatkan dirinya tatkala musibah tersebut terjadi. Karena dia sudah takar. Wa yas'a fi daf'i ma lam yaqa' minha. Dan ia bersegera menghilangkan keburukan yang belum terjadi. Wa fi daf'i ma waqa'a au takhfifiha. Atau dia menghilangkan atau meringankan keburukan yang sudah terjadi pada saat musibah tersebut terjadi. Maka hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimah, para pendengar itu merupakan pembahasan kita dari penulis. Yang dimana kata penulis, rahimahullahu ta'ala, dari pembahasannya adalah seseorang harus memahami bahwasanya kehidupan ini singkat. Dan kehidupannya itu jangan dia larutkan dalam kesedihan. Jangan ia tenggelamkan dirinya di dalam kesedihan. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan itu singkat sekali.
Kemudian berikutnya penulis membahas bahwasanya seseorang itu tatkala ditimpa musibah, maka dia bandingkan nikmat yang terjadi, nikmat yang masih ada padanya, dengan musibah yang menimpanya. Dan ini sudah kita bahas cukup detail di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa meringankan musibah yang menimpanya. Alhamdulillah kita sudah bahas lebih detail di pembahasan-pembahasan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian penulis juga membahas tentang menghitung resiko, manajemen resiko. Apa kemungkinan buruk atau apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi tatkala musibah tersebut datang kepada kita. Dan ini alhamdulillah kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang manajemen risiko. Alhamdulillah ya, kita sudah jelaskan secara detail bagaimana kita membandingkan dan menghitung kemungkinan terburuk tatkala musibah melanda. Kemudian pembahasan berikutnya penulis adalah seseorang hendaknya menghilangkan keburukan yang belum terjadi. Misalnya ada musibah yang terjadi pada dirinya, kemudian dari musibah ini ada kemungkinan buruk yang akan terjadi setelahnya jika musibah ini dibiarkan. Maka fungsinya dia adalah, kata penulis, dia hendaknya menahan atau mencegah agar keburukan selanjutnya itu tidak datang kepadanya. Nah, ini tatkala musibah sedang melanda kita. Jadi seseorang hendaknya memperhatikan apa resiko selanjutnya dan dia cegah resiko tersebut. Atau selanjutnya, kata penulis, seandainya pun terjadi, keburukan itu terjadi, maka kata penulis hendaknya dia hilangkan atau minimal dia meminimalisir keburukan yang sedang terjadi tersebut. Inilah yang dimaksud oleh penulis di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Dan fokus pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimah, adalah tentang kehidupan yang singkat. Karena kata penulis bahwasanya kehidupan yang benar adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan ketenangan, yang dimana kehidupan tersebut sangat singkat. Sebagaimana yang dibahas oleh penulis di awal pasal. Ya, al-aqil, orang yang berakal, dia mengetahui kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Yang dimana kehidupan tersebut rentang waktunya, durasi waktunya sangat singkat sekali. Mengingat kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Oleh karenanya kaum muslimin wal muslimah, pada kesempatan ini kita akan memberikan pembahasan tentang singkatnya kehidupan dunia. Dan kita akan memberikan dalil-dalil serta penjelasan-penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Kita mulai dari dalil pertama, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 112 dan 114. Surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Ikhwan wa akhwat yang memiliki HP bisa mungkin dikirimkan Al-Qur'annya di chat ya, supaya teman-teman yang lain bisa membaca. Silakan, atau admin silakan bisa mengirim Al-Qur'annya lewat chat obrolan kita supaya kita bisa fokus pada materi pembahasan kita.
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114, kata Allah, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Kata Allah, Allah berfirman, berapa tahunkah kalian tinggal di dalam bumi? Kemudian ayat ke-13, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Maka mereka berkata, kami tinggal di bumi itu sekitar sehari ataupun setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyangga perkataan mereka, bukan sehari atau setengah hari. Kata Allah, qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kata Allah, kamu itu atau kalian itu hanya tinggal di bumi sebentar saja. Kalau kalian benar-benar mengetahui. Ini merupakan ayat dalil yang sangat jelas bahwasanya kehidupan kita sangat singkat. Yang dimana kata Allah, illa bistum illa qalila. Kalian itu tinggal kecuali sangat sedikit. Kecuali sangat sedikit. Kemudian dalil di surah Yunus ayat 45. Surah Yunus ayat 45. Dan ini semisal ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ayat 45, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Kata Allah, wa yawma yahsyuruhum. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan mereka. Ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan mereka seakan-akan tidak pernah tinggal di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Sampai kata Allah, yata'arafuna bainahum. Ya. Pada saat siang hari tersebut mereka saling berkenalan. Artinya masa-masa kehidupan dunia, kata Allah, mereka rasakan seakan-akan hidup sedikit di siang hari, lalu sambil seseorang saling berkenalan dengan orang lain, saling ta'aruf dengan orang lain. Ya, silakan dilihat surah Yunus ayat 45. Jadi di dalam surah Yunus ayat 45 ini Allah Ta'ala itu sampai mendetailkan seberapa singkat kehidupan dunia. Kalau di surah Al-Mu'minun dikatakan illa bistum illa qalila, kalian cuma tinggal sedikit. Tapi di dalam surah Yunus Allah Ta'ala mengatakan illa sa'atam minan nahar. Sedikitnya itu cuma sesaat, ya, sesaat dari siang hari. Kemudian lebih detail lagi, yata'arafuna bainahum. Pada saat mereka saling berkenalan satu sama lain. Kalau kita anggap nahar ya, itu 12 jam, ya ikhwan ya. Jadi ada lail 12 jam dan ada nahar 12 jam. Ya, jadi nahar itu dihitung mulai dari ya, jam 12 malam atau dari
apa namanya, dari terbit matahari, itu nahar, dari terbit matahari. Dari jam 6 pagi kita anggap sampai jam 6 sore. Berarti totalnya ada 12 jam. 12 jam dikatakan oleh Allah Ta'ala sa'atan, sesaat saja. Artinya dari 12 jam itu hanya beberapa saat dari 12 jam ini. Kemudian yata'arafun, mereka saling berkenalan. Pertanyaannya, berapa lama kita saling berkenalan sama orang lain kalau kita baru kenal? Apakah kita butuh waktu 3 jam? Kita butuh waktu 6 jam? Kita butuh waktu ya 10 jam? Ya, bahkan dalam waktu 1 jam atau kurang, ikhwan, kita sudah bisa berkenalan dengan orang lain. Dalam waktu 1 jam kita sudah bisa berkenalan dengan orang lain. Itu bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kehidupan dunia seperti kehidupan di siang hari. Kemudian waktunya cuma sesaat, dan sesaatnya tersebut seakan-akan kalian seperti berkenalan. Ya. Pada waktu mereka saling berkenalan. Maka ini menunjukkan betapa waktu itu sangat singkat sekali. Kita mungkin bertanya-tanya, ikhwan, ya, mengapa waktu terasa sangat singkat? Mengapa waktu terasa sangat pendek sekali? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, jelas kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu waktunya, durasinya tidak bisa dibandingkan. Karena 1 hari di kehidupan akhirat itu sama dengan di dunia berapa tahun? Berapa tahun di dunia? 1000 tahun. 1000 tahun. Itu kalau kita bandingkan dengan akhirat. Tapi bagaimana kalau kita lepaskan atau kita buang permasalahan akhirat? Kita tidak mengambil perbandingan dengan akhirat. Kita coba mengambil dari sisi psikologisnya. Maka kenapa bisa waktu itu seakan-akan cepat, ikhwan wa akhwat? Karena waktu itu memiliki bias. Waktu itu memiliki bias. Mungkin seakan-akan kita menganggap bahwasanya waktu kita itu kadang-kadang cepat dan kadang-kadang lambat. Betul tidak? Kadang-kadang di satu hal kita merasakan waktu berjalan cepat, Betul. bahkan kadang-kadang di satu hal kita merasa waktu berjalan lambat. Betul tidak? Betul. Padahal waktu yang Betul. kita dapatkan semua itu totalnya sama. Berapa waktu atau berapa jam dalam sehari, ikhwan? Akhwat? 20. Berapa jam? 24 jam. 24 jam. Tidak ada orang yang mendapatkan waktu 24 jam lebih 1 menit. Dalam 1 tahun, dia mendapatkan waktu 365 hari kalau perhitungan kalender Masehi. Tidak ada orang yang mendapatkan 367 hari. Semua mendapatkan waktu yang sama, jatah yang sama dalam segi waktu. Tapi yang membedakan adalah persepsi kita terhadap waktu, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Dan begitulah cara otak di dalam merasakan waktu.
Artinya, ikhwani wa akhwati fiddin, waktu objektif kita, jam, kalender, ya, menit, detik, ya, itu berbeda dengan waktu subjektif. Jam objektif, yaitu jam, menit, detik, kalender, ya, tahunan, berbeda dengan waktu subjektif, yaitu waktu yang dirasakan oleh orang itu sendiri. Nah, inilah bias waktu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Bahkan sering juga kita sadari, ya. Misalnya contohnya, kita melakukan rutinitas di tahun 2025 ini. Ya, 2025. Kalau Hijriah sekarang, kalau Hijriah sudah masuk berapa Hijriah? 1400 berapa? Hijriah 26, sekarang Pak. sudah berapa? 1446. 1446. 46 atau 47? 47 ada khilafiyah, ya, urusan ini. Jangan sampai urusan waktu Hijriah antum khilaf, ya, ada perbedaan distorsi waktu ini. Yang benar 1447. Sudah selesai 46, ya. Nah, kita perhatikan, ya, pekerjaan kita selama 1 tahun 2025. Biasanya kalau kita berada di akhir tahun, ya, biasanya kalau kita berada di akhir tahun, sudah masuk di akhir Desember, biasanya apa kita bilang atau apa kita rasakan kalau di akhir tahun? Apa yang kadang-kadang ada di rasain kita? Evaluasi. Apa yang kita rasakan kadang-kadang kalau di akhir tahun? Kita rasakan apa? Tidak terasa sudah akhir tahun. Betul tidak? Tidak Betul. terasa sudah pergantian tahun. Betul tidak? Betul, Ustaz. Nah, Kadang-kadang itu yang kita rasakan. Masya Allah, tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun. Iya kan? Padahal sama, waktu kita sama, 24 jam, 7 hari, kalender sama. Tapi terkadang kita merasakan, ya Allah, sudah akhir tahun, sudah mau pergantian tahun. Ya. Itu dari aktivitas dan kegiatan kita. Contohnya misalnya, biasanya juga, pada saat seseorang bahagia, ya, atau pada saat seseorang takut, misalnya. Kalau seseorang cemas, ikhwan wa akhwat, kalau seseorang takut, kira-kira waktunya berjalan cepat atau berjalan lambat? Berjalan lambat. Waktunya berjalan cepat atau berjalan lambat kalau orang takut, cemas, sedih? berjalan lambat, Ustaz. Berjalan lambat. Dan ini mungkin hampir semua di antara kita pernah mengalami. Ketika lagi masa-masa sulit, waktu lambat sekali. Ya, waktu lambat sekali berjalan. Ya, tidak usah jauh-jauh. Puasa Ramadan. Ya, pada saat kita berpuasa, ya, jam-jam pada waktu siang hari itu seakan lambat sekali. Betul tidak? Dan ini kita rasakan pada saat kita merasa sedih. Pada saat kita merasa tertekan. Tapi ana balik. Waktu yang kita rasakan pada saat kita bahagia, pada saat kita senang, itu terasa cepat atau terasa lambat? Terasa cepat. Terasa cepat. Betul tidak? Ya kan? Pada saat kita bahagia, kita merasa waktu cepat sekali berlalu. Nah, inilah kadang-kadang bias yang terjadi pada diri kita.
Ya, itu dikarenakan perbedaan persepsi kita terhadap waktu. Oleh karenanya jam objektif kita sama, ya. Jam yang ada di dinding, ya, jam yang ada di HP kita, jam ada di HP antum, ya, jam yang ada di smartwatch, smartphone, dan seterusnya itu sama, tapi persepsi subjektif kita yang berbeda terhadap hal tersebut. Nah, inilah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala memberikan ya rahasia, ya, hikmah besar dari bagaimana subjektivitas waktu di dalam surah tersebut. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114 dan surah Yunus ayat 45. Kata Allah Ta'ala, illa bistum illa qalila. Kalian itu bilang, kalian itu tinggal sedikit saja. Manusia mengatakan kan, oh kami tinggal sehari atau setengah hari. Tapi Allah katakan sedikit saja. Ya, perhatikan bagaimana perbedaan waktu dari segi subjeknya. Jadi waktu itu, ikhwan wa akhwat, itu sangat subjektif sekali. Sangat subjektif sekali. Itu di surah ya, Yunus, ya, dan surah Al-Mu'minun. Kemudian kita masuk lagi di surah yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 32. Saya tulis ya. Surah Al-An'am ayat 32. Ayat 32. Bisa teman-teman cari ya di ayatnya tersebut. Terus bisa dikirim ke obrolan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Ta'ala, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu dia lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mengerti? Ya, tidakkah kalian berpikir? Maka di sini, ikhwani wa akhwati fiddin, di surah Al-An'am ayat 32 ini, Allah Ta'ala memberikan sifat bagi kehidupan dunia, yaitu dua sifat. Ya, dua sifat. Sifat yang pertama adalah la'ibun. La'ibun, yaitu permainan. Permainan. Yang kedua adalah lahwun, senda gurau. Yang kedua adalah senda gurau. Sifat yang pertama apa? Ikhwani wa akhwat. Sifat pertama apa? La'ibun, La'ibun, yaitu apa? permainan. Permainan. Yang kedua, Lahun, senda gurau. Tahun. senda gurau. Menariknya, kombinasi atau pasangan la'ibun wa lahwun ini terkait dengan kehidupan dunia, ada di dalam Al-Quran terdapat 3 tempat di dalamnya. Ya, la'ibun wa lahwun, ada 3 tempat. Ada di surah Al-An'am, ada di surah Al-Hadid, dan saya lupa satu lagi surahnya. Bisa antum cari. Itu la'ibun wa lahwun. Adapun dibalik, yaitu lahwun wa la'ibun. Dibalik ya, tadi la'ibun wa lahwun. Itu 3 tempat.
Adapun dibalik lahwun wa la'ibun, ya, senda gurau dan permainan, ini dibaliknya, itu ada di satu tempat, yaitu surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Nah, maka ini menarik ya, ikhwan wa akhwat. Bagaimana Allah Ta'ala memasangkan kedua kata ini terhadap sifat kehidupan dunia. La'ibun dan lahun. Nah, kalau begitu kita harus jelaskan apa itu la'ibun dan apa itu lahun. Kita mulai dulu dari la'ibun. Ya, la'ibun. La'ibun, ya, la'ibun itu berasal dari kata al-lu'ab. Ya, al-lu'ab. Ya. Al-lu'ab itu, ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah antum atau antuna tahu air apa namanya yang keluar dari mulutnya seorang anak kecil, yang dari mulutnya keluar air apa? Air apa namanya? Gumoh. Apa? Gumoh. Bukan yang keluar ini ya, yang keluar kayak air apa? Air liur. Orang bilang apa ya? Yang keluar terus. Nah, itu. Itu namanya lu'ab. Ya, lu'ab. Ya, iler ya kalau nggak salah ya. Iler. Ya, coba dicari tahu di padanan kata dalam bahasa Indonesia itu. Nah, al-lu'ab itu asalnya dari kata itu. La'ibun asalnya dari kata al-lu'ab, yaitu, ya, air liur seorang anak kecil yang mengalir ya, yang mengalir dari mulutnya kemudian keluar. Itu namanya al-lu'ab. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan la'ibun? La'ibun itu adalah perbuatan, ya, perkataan, ya, yang sifatnya senda gurau atau yang sifatnya untuk bercanda, yang terburu-buru, ya, yang tidak memiliki tujuan apa-apa kecuali hanya untuk apa namanya kesenangan saja, kecuali untuk membuang-buang waktu. Ya, itu namanya la'ibun. Jadi dia bisa perbuatan, perkataan dalam rangka untuk menghabis-habiskan waktu. Dalam rangka untuk menghabis-habiskan waktu dan dalam rangka itu untuk memberikan ketenangan pada apa namanya memberikan kesenangan, memberikan kesenangan. Nah, sebagaimana, ya, kesenangan tersebut itu terdapat pada anak-anak, terdapat pada anak-anak. Nah, sehingga la'ab, ya, al-la'bun, ya, permainan selalu diidentikan dengan anak, ya, selalu diidentikan dengan anak karena anak-anak itu melakukan sesuatu hal, ya, perkara yang fungsi dari hal tersebut adalah untuk, ya, menenangkan, ya, pikirannya, membuang-buang waktu, ya, menghabiskan waktu, kemudian akalnya tidak konsentrasi pada hal tersebut, ya, akalnya tidak letih pada hal tersebut. Itu namanya al-la'ab. Al-la'ab. Nah, sedangkan al-lahwu, ya, lahun, ya, lahun itu adalah apa-apa saja yang menyibukkan manusia. Ya, apa-apa saja yang menyibukkan manusia, yang bisa jiwanya tenang, refresh, dan tidak capek di dalam tersibukkan darinya. Jadi akalnya tidak sampai letih ketika sibuk dalam hal tersebut. Itu namanya Allah. Jadi Allahu itu adalah sesuatu hal yang menyibukkan manusia yang dapat jiwanya itu tenang, senang, dan akalnya itu tidak lemah. Akalnya itu tidak capek di dalam kesibukan hal tersebut. Itu namanya Allahu. Ya.
Makanya al-lahwu itu ya, itu ada pada masalah kelezatan, ya, syahwat, ya, kemudian bernikmat-nikmatan ya, dalam hal apa namanya hubungan ya, hubungan biologis, itu namanya lahwun. Maka Allah Ta'ala memberikan sifat dunia la'ibun wa lahwun. La'ibun wa lahwun. Menunjukkan apa? Menunjukkan dunia itu merupakan kesenangan yang palsu. Kesenangan yang sementara. Kesenangan yang tidak abadi. Karena asalnya dari la'ib, yaitu perkataan, perbuatan yang tujuannya hanya untuk menghabis-habiskan waktu. Akal itu tersenangkan dari hal tersebut. Kemudian lahun, sibuk darinya. Manusia sibuk darinya. Dan akal tidak capek darinya. Maka kesenangan palsu ini itu bisa menyebabkan adanya kebahagiaan palsu. Dan bisa menciptakan hidup yang tidak bermakna. Nah, maka ini yang dijelaskan oleh ayat yang ada di dalam surah Al-An'am ini dan surah-surah yang lainnya yang berisi la'ibun wa lahwun. Maka ketika seseorang fokus di dalam kehidupan dunia, maka yang akan dia dapatkan itu cuma la'ib, cuma kesenangan, ya, permainan-permainan, seakan-akan anak-anak bermain, tapi isinya tidak ada, nol. Atau dia cuma dapatkan lahwun, ya, kelezatan-kelezatan yang tidak ada isinya, tidak ada ujungnya. Tidak ada isinya dan tidak ada ujungnya. Maka inilah yang membuat seseorang bisa tertipu. Seseorang bisa tertipu. Oleh karenanya Allah Ta'ala meneruskan kembali ayat tersebut, walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu baik bagi orang yang bertakwa. Di sini Allah Ta'ala memberikan penekanan bahwasanya mengisi dunia ini dengan hal-hal yang abadi itu lebih baik. Apa yang kita isi berupa iman dan amal soleh. Karena kalau kita mengisi kehidupan dunia ini dengan kesenangan, ya muncul kesenangan palsu. Tapi ketika yang kita tuju adalah tujuan akhirat, maka kehidupan-kehidupan dunia itu jadi lebih bermakna. Maka seseorang hendaknya memperhatikan ayat di dalam surah Al-An'am ini, la'ibun wa lahun, hakikat dari kehidupan dunia. Sehingga dia bisa mendapatkan bekal-bekal yang terbaiknya dan bisa terhindar dari kesenangan-kesenangan yang tidak ada ujungnya. Kesenangan-kesenangan palsu yang tidak ada ujungnya. Maka inilah surah Al-An'am ayat 32. Maka bagaimana kita menyikapi tentang singkatnya waktu ini? Dan ini sekaligus menjadi penutup bahasan kita pada malam hari ini. Ketika seseorang, ikhwan wa akhwat, sudah menyadari hakikat waktu yang terbatas, bahwa waktu itu adalah hidup yang singkat, ya, orang yang dia sayangi itu akan pergi, ya, baik istrinya akan pergi, baik suaminya akan pergi, baik orang tuanya akan pergi, anaknya akan pergi, entah mereka yang pergi duluan atau kita yang pergi duluan. Entah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka.
Maka inilah tentang waktu. Waktu kita di dunia terbatas. Waktu kita bersama orang-orang itu terbatas. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah kita harus terima keterbatasan waktu tersebut. Kita harus sadari bahwasanya hidup memang terbatas. Kita harus sadari bahwasanya modal kita hidup di dunia itu waktu. Ketika waktu kita sudah habis, maka habis pula kehidupan kita. Habis pula umur kita. Habis pula pertemuan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Habis pula pertemuan orang-orang yang kita cintai dengan diri kita. Akan tetapi, di balik kengerian waktu tersebut, di balik menyeramkannya waktu tersebut karena dia memiliki keterbatasan, justru disitulah keindahan waktu, ikhwan wa akhwat. Justru disitulah keindahan dari sebuah masa. Sesuatu itu bisa kita anggap berharga karena dia susah dicari. Sesuatu itu bisa berharga karena dia terbatas. Justru keterbatasan itulah yang membuat sesuatu itu berharga. Karena waktu itu terbatas, maka keterbatasan dari waktu itu yang membuat setiap kehidupan kita itu berharga. Keterbatasan dari waktu itu yang membuat momen-momen hidup kita itu berharga. Maka kehidupan dunia itu menjadi indah karena dia itu memiliki ujung. Karena dia memiliki akhir. Kehidupan itu indah karena dia itu tidak akan bertahan lama. Life is beautiful because it doesn't last. Ya. Hidup itu indah karena dia tidak akan bertahan lama. Kalau hidup itu indah, kalau hidup itu lama atau bahkan abadi, di dalam persepsi kita justru hidup itu akan membosankan. Tapi hikmahnya Allah memberikan waktu itu terbatas. Allah memberikan manusia itu sebagai makhluk yang fana, supaya kita sadar bahwasanya detik demi detik waktu kita itu berharga. Detik demi detik dengan orang-orang yang kita cintai itu berharga. Maka manfaatkan dengan orang-orang yang kita cintai. Manfaatkan dengan orang-orang yang kita bersamai. Boleh jadi kita saat ini punya waktu, tapi di waktu yang lain kita tidak punya. Entah kita tidak punya atau orang yang kita cintai tidak punya. Entah tidak punyanya sengaja atau dengan hal yang tidak disengaja. Maka sebagai penutup dari dars kita pada malam hari ini, maka hikmah yang kita dapatkan adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Abdullah bin Umar, masih kecil beliau, ya, Abdullah bin Umar. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pegang pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi memberikan wasiat yang sangat indah untuk Abdullah bin Umar. Dan ini sebagai penutup kita, kajian kita pada malam hari ini. Pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar, Nabi memberikan pesan kepada beliau. Dan ini pelajaran. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Wahai Abdullah bin Umar, jadilah hidup di dunia, engkau hidup di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau engkau sedang dalam perjalanan. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi Hidup di hadisnya. dunia seakan-akan, Ulangi hadisnya. ya, Bisa diulangi kun. oh ya, Fid kun fid dunya. dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ini di Arba'in ya, Arba'in Nawawi.
Kalian jadilah orang di dunia seakan-akan kalian adalah orang yang asing ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang asing adalah orang yang tidak betah. Yang tidak betah. Tidak ada keperluannya dengan orang lain. Kita masuk di sebuah kampung, terus tidak ada orang yang kenal kita. Kira-kira kita cinta sama kampung tersebut atau tidak, ikhwan akhwat? Kalau tidak ada orang yang kenal kita? Tidak, Ustaz. Tidak. Atau minimal kurang kecintaan kita. Karena kita asing di dalamnya. Tidak ada keterkaitan kita dengan orang-orang yang ada di dalam kampung tersebut. Itulah gharibun, orang asing. Sehingga ketika dia keluar dari kampung tersebut, maka dia fine-fine saja, tidak ada masalah. Maka begitulah dunia. Dia anggap dunia itu adalah kampung yang dia asing kepadanya. Ketika Allah sudah panggil, tidak ada masalah. Karena tidak ada kaitannya sama dunia. Atau kata Nabi SAW, au abiru sabilin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, ikhwan wa akhwat, orang yang dalam perjalanan, ya, ketika singgah di suatu tempat, ya, ya, kira-kira dia memperlama singgahnya atau dia mempercepat singgahnya tersebut. Kira-kira kalau ada orang sedang di perjalanan, singgah di sebuah kampung, lalu dia istirahat di sebuah kampung tersebut, kira-kira istirahatnya orang yang dalam perjalanan ini, orang dalam safari ini, kira-kira istirahatnya lama atau sebentar saja? Sebentar, Ustaz. Kenapa bisa Sebentar. sebentar? Kenapa bisa sebentar? Karena singgah. Karena hanya tempat persinggahan, Karena Ustaz. Hanya karena persinggahan sebentar. karena Ya, hanya lepas tempat saya. persinggahan. Tempat persinggahan. Dia bakalan pergi lagi. Makanya orang ketika hidup di dunia, dia seperti orang yang berada dalam perjalanan, dia anggap bahwasannya di dunia ini, ya, dunia ini adalah tempat singgah, cari bekal, kemudian pergi. Sehingga kata Nabi SAW sama Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hai Abdullah bin Umar, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya adalah, Abdullah bin Umar, kamu ketika hidup di dunia, kamu jangan ada kaitanmu sama dunia, tidak usah ada keterikatanmu dengan dunia, dan jadilah engkau seperti orang pengelana yang segera setelah punya bekal, habis itu pergi kembali. Maka ini nasihat yang sangat indah dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Oleh karenanya Abdullah bin Umar menambahkan kalimatnya, ya. Abdullah bin Umar menambahkan kalimatnya. Kata beliau, "Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah." Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan kalian tunggu di waktu sore. Dan kalau kalian berada di waktu sore, jangan kalian tunggu sampai waktu pagi. Maksudnya adalah ketika Anda memiliki pagi hari ini, dan Anda memiliki tujuan, Anda memiliki goals, Anda memiliki cita-cita, Anda memiliki target, jangan tunggu targetnya sampai di waktu sore. Begitu pula ketika Anda berada di waktu sore, jangan tunggu target, jangan tunggu goals, jangan tunggu apa yang Anda mau kejar di waktu sore sampai di waktu pagi. Apa yang Anda punya target pada hari ini, pada sore ini, kerjakan. Apa yang Anda punya target pada sore ini, hari ini, kerjakan. Jadi adalah nasihat yang sangat indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya hadirin sekalian, seseorang itu dia terima waktu itu terbatas, hidup itu terbatas, hidup itu singkat. Maka seseorang hendaknya setiap momen dari hidupnya jadikan momennya tersebut sebagai hidup yang berharga, momen hidupnya yang berbahagia. Ya.
Karena yang membuat hidup bahagia itu adalah dia nikmati momen-momennya tersebut. Baik momennya pada saat dia senang ataupun momennya pada saat dia sedih. Momen pada saat dia senang, dia nikmati dengan bersyukur. Momennya pada saat sedih, dia nikmati dengan cara bersabar. Maka ini adalah orang yang menikmati kehidupannya yang terbatas di dunia. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Falyatafadhal. Ada bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi izin bertanya, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menghilangkan kegalauan? Tunggu, ya. Bagaimana menghilangkan kegalauan karena target-target ibadah tidak terlaksana Ustaz? Dan ketika memarahi anak juga timbul penyesalan. Yang pertama, karena target-target ibadah tidak terlaksana. Yang pertama, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib, ya, maka seseorang ketika ada muncul rasa penyesalan, maka itu merupakan hal yang baik, ya, hal yang baik. Tapi ketika dia berupa ibadah yang sunnah, maka ini yang harus dilihat. Kalau dia galau karena tidak bisa terlaksanakan ibadah sunnah, tapi dia memiliki pengganti atau ada uzur dari ibadah-ibadah sunnah sehingga dia tidak bisa kerjakan, dan uzur tersebut itu diterima, atau bahkan uzur tersebut itu merupakan hal yang wajib, maka tidak ada perlunya dia untuk galau. Bahkan setiap kebaikan-kebaikan yang dia niatkan, bahkan kebaikan niat tersebut itu sudah terhitung sebagai pahala. Ketika dia tahu bahwasanya dia tidak bisa kerjakan sunnahnya karena ada uzur-uzur yang sifatnya syar'i. Maka ada dua hal di situ, ya. Yang pertama, target ibadah wajib. Nah, makanya seseorang harus sedih dan galau terhadap hal tersebut, ya, dan itu wajar, dan itulah seorang mukmin sejati. Dia galau, dia sedih, dan dia menyesal pada dirinya tidak melaksanakan ibadah wajib secara tepat waktu. Yang kedua, kalau ibadah sunnah, maka dia perhatikan. Kalau sifatnya sunnah namun dia memiliki uzur, bahkan uzurnya yang lebih besar, maka tidak ada masalah hal tersebut, insyaallah ta'ala. Kemudian memarahi anak timbul penyesalan. Ya, kita perbaiki cara kita memarahi anak, ya. Karena memarahi anak boleh, tapi dengan cara yang benarnya. Ya, dengan cara benarnya tidak menimbulkan kalimat yang kasar. Sehingga sebelum seseorang memarahi anak, sebelum kalimat keluar dari mulut, dipikir terlebih dahulu. Dipikir terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang, ya, salah satu trauma besar bagi anak itu adalah ada perkataan dari orang tua yang sangat sakit, dan itu bahkan bisa disimpan hingga beberapa tahun. Dan itu bisa disimpan hingga beberapa tahun karena satu buah kalimat yang dilontarkan oleh orang tua. Ya. Maka hati-hati ketika kita melontarkan kalimat yang katanya adalah mendidik, tapi ternyata isinya adalah ejekan sama anak-anak. Ya. Syukur-syukur anak-anak kita adalah anak-anak yang kuat dan tangguh mentalnya. Tapi kalau anak-anak kita adalah orang yang rapuh, ya, orang yang mentalnya cepat drop ketika mendapatkan tekanan, maka orang tua mendapatkan dosa dalam hal ini. Makanya hati-hati ketika kita ketika kita berbicara di depan anak.
di depan anak. Dan pikir sebelum berbicara ya. Berpikir sebelum berbicara. Allahu Ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana menghilangkan kecemasan berlebih dan overthinking yang tak kunjung usai? Ya, ini penjelasannya tidak terlalu spesifik ya. Tidak terlalu spesifik. Kalau pertanyaan yang umum begini, jawaban Ana itu umum, itu sudah bisa dilihat video-video kita sebelumnya. Kalau pertanyaannya yang masih umum seperti begini, jadi saya menjawabnya silakan lihat dari materi-materi video-video kita sebelumnya. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih spesifik, maka itu bisa kita bahas di pembahasan ini. Jadi lebih spesifik lagi pertanyaannya ya. Kalau non spesifik itu di pelajaran kita ya, di pelajaran mental health series kita. Karena semua pembahasan-pembahasan kita itu berkaitan dengan kecemasan, kegalauan, overthinking, semuanya ada di pelajaran-pelajaran kita. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana mengatasinya agar konsisten pada tujuan yang dicapai? Konsisten pada tujuan yang dicapai. Ini kita pernah berikan materinya ya. Ini kita pernah berikan materinya. Silakan diperhatikan dari materi-materi yang sudah kita berikan ya. Sudah kita berikan. Bagaimana caranya supaya konsisten pada tujuan yang dicapai itu bisa kita lihat di materi kita yang sudah kita upload ya, sudah diupload di YouTube. Coba lihat di materi produktif dan passion ya. Produktif dan passion. Ada di episode ke-13. Itu berkaitan dengan tujuan ya, tujuan, passion ya. Kita bahas panjang lebar di 1 jam tersebut. Ya, barakallahu fiik. Ya, mohon untuk pertanyaannya lebih detail ya, lebih spesifik karena pertanyaan yang untuk umum kita sudah bahas di pelajaran. Pertanyaan terakhir, Ustadz, ada seorang wanita yang trauma pernah disakiti laki-laki yang pernah jadi suaminya. Lalu ketika punya anak laki-laki dari suaminya berikut, dia tidak bisa mesra dengan anak laki-lakinya, selalu keras, ketus dengan anak laki-lakinya. Ketika ditanya kenapa seperti kepada anak laki-laki, dia jawab trauma dengan suami. Ya, ini mungkin wanita yang sudah cerai dengan seorang laki-laki yang dimana dia memiliki anak. Ya, anak tersebut anak laki-laki, namun qadarullah anaknya tersebut ini dia tidak bisa memiliki hubungan baik dengannya karena masalah trauma dari ayahnya yang dulu. Mungkin seperti begitu pertanyaannya ya. Mungkin seperti begitu pertanyaannya. Ya, Afwan, maka Ustaz. ya, kenapa? Naam, betul. Seperti begitu Jadi ya. kalau anak ini anak yang dari suami yang baru gitu, Ustaz. Jadi itu kan itu tidak ada kaitannya dengan suami yang lama anak ini. Cuman dia tidak bisa mesra, padahal kan rugi ya Ustaz. Rugi dia tidak bisa mesra dengan anak ini, tidak pernah dipeluk atau dia kenapa begitu, kasihan anak. Oh, dia trauma gitu. Jadi belum bisa dia untuk bermesra-mesra dengan laki-laki yang mungkin itu anaknya atau suaminya gitu. Untuk laki-laki semua atau khusus kepada Iya, anaknya sendiri? kepada suaminya juga mungkin biasa aja. Dan kepada anaknya juga tidak pernah. Kasihan karena orang artinya anak-anak ini idola, anak laki-laki itu kan ibu sebelum dia mendapatkan wanita di luar sana gitu kan Ustaz. Nah, itu. Jadi gimana nih untuk nasihat kepada wanita tersebut Ustaz? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam.
Baik, karena permasalahan rumah tangga itu kompleks ya, ikhwan wa akhwat. Jadi ketika seseorang berfatwa terkait urusan rumah tangga, ini berfatwa sesuai dengan konteks pertanyaan. Boleh jadi konteks pertanyaannya sesuai dengan yang terjadi, boleh jadi juga tidak sesuai atau realitanya tidak sempurna. Jadi anak hanya menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Karena kalau kita mau bahas secara utuh timeline pembahasannya, timeline masalahnya, itu otomatis harus menghadirkan pihak yang lain lagi, pihak laki-lakinya, pihak wanitanya. Ya. Sehingga menjawab sebuah masalah rumah tangga itu tidak sama seperti kita menjawab fatwa tentang sholat, ya, fatwa tentang puasa. Ini harus kita perhatikan dari beberapa sisi, ya, beberapa sisi. Cuma ketika seseorang atau bertanya tentang pertanyaan tersebut, maka dia hanya bertanya dari sisi pertanyaan itu saja, tidak melebar kemana-mana. Karena persoalan rumah tangga itu ya boleh jadi kita anggap benar, tapi ternyata salah, boleh jadi salah, tapi dianggap benar. Itu berbeda dari sisi. Ada sisi ijtihadi, ada sisi yang lain. Nah, berkaitan dengan masalah wanita ini, terkait dengan anak laki-lakinya, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, ya, di beberapa tempat di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Kalau dia anggap bahwasanya bapaknya dulu memiliki sifat yang kurang baik, ya, bapaknya dulu memiliki sifat yang membuat wanita tersebut trauma, ya bukan berarti langsung juga anaknya dikasih seperti begitu. Ya. Betapa banyak seorang anak yang lahir dari ya, ayah yang mungkin kurang baik, tapi anak tersebut dididik dengan baik sehingga menjadi anak yang soleh dan soleh. Sehingga ini bukan masalah tentang, oh iya karena bapaknya seperti begitu, maka pasti anaknya seperti itu. Maka cara pandang kita yang harus kita perlebar. Nah, dan kita sudah perhatikan ya di dalam Al-Quran, surah At-Tahrim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahzaruhum. Ya, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian. Maka Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti kita bahwasanya anak dan pasangan itu adalah musuh. Anak dan pasangan itu adalah musuh. Ya. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian dan harta kalian itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Maka di sini anak-anak diberikan sebagai kata ujian, sekaligus diberikan sebagai kata musuh, ya, musuh. Ya, artinya bahwasanya ketika seseorang dia anugerahi anak, ya, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian dari Allah dan dia tahu bahwasanya ini adalah tugasnya sebagai seorang orang tua yang mendidik anak tersebut karena anaknya tersebut tidak dilahirkan ya atas keinginannya sendiri. Ya. Anak tersebut tidak dilahirkan atas inisiatifnya sendiri. Anak tersebut dilahirkan dari bagaimana orang tuanya, bagaimana hubungan biologis antara suami dan istri tersebut. Kalau misalnya dia sakit hati terhadap laki-lakinya sebelumnya, bukan berarti dia harus trauma kepada anak laki-laki atau kepada anak laki-laki yang sudah dia kandung. Nah, maka bagaimana caranya untuk dia bisa hilangkan trauma tersebut yang dia pikirkan sekarang adalah anaknya. Kalau dia sudah berpisah dari suaminya, maka sudah selesai hubungannya. Yang dia pikirkan bahwasanya anak ini adalah anak yang bersih, ya, anak yang terlahir dalam fitrahnya. Tidak ada dosa yang dia tanggung, ya. Tidak ada dosa yang dia tanggung. La taziru waziratu wizra ukhra.
Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, ayahnya tidak menanggung dosa pada dirinya. Makanya anak ini kita didik dengan baik dan kita berikan pendidikan yang baik, karena boleh jadi anaknya tersebut justru menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata untuknya. Dan ini yang bisa kita sampaikan, dan itu secara global. Adapun secara mendetail ini perlu pembahasan lebih lanjut ya. Saya tidak Ustaz, kalau wanita yang terapi bisa dikonsultasikan Ustaz. Ya, insya Allah, ya, insya Allah. Karena wanita tersebut tidak ikut dengan, ya insya Allah. Bisa dihubungkan saya dengan teman-teman admin ya, teman-teman admin. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada hari ini. Ikhwan wa akhwati fiddin, para pendengar sekalian, dimanapun antum-antuna berada. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di pekan depan bismillahi ta'ala. Alhamdulillah kita sisa 4 materi lagi ya, 4 pertemuan lagi, dan kita sudah berakhir di bulan September ya, di akhir bulan September bismillahi ta'ala. Kurang lebih 1 tahun kita membahas kitab Al-Wasail Mufidah ini ya. Ya, jadi saya harapkan kepada teman-teman untuk bisa istiqomah, karena sisa 1 bulan lagi kita menyelesaikan kitab ini bismillahi ta'ala ya. Naktafi bihadzal qadar wa anallahu nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqihna fi dinik, ya Allah pahamkanlah kami dalam agamamu, wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam berucap dan beramal, wazidna ilman ya arhamar rahimin, tambahkanlah ilmu kami wahai Zat yang Maha Pengasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kami syukran ucapkan lakum terima kasih Ustaz. kepada Ustaz. Barakallahu Jazakumullah fikum. khairan wa Jazakumullahu khairan. barakallahu taufik. Kita tutup kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar.